Oke ya, harimau, ya secara umum harimau Sumatera lah terutama, ini saat ini adalah harimau terakhir yang ada di Indonesia. Ini satu-satunya yang jelas-jelas masih ada dan hidup di bumi Indonesia. Itu harus kita jaga. Kalau harimau ini sampai hilang, kita akan mengalami kerugian. Tidak hanya kerugian secara ekologi, juga kerugian secara budaya. Banyak sekali budaya kita yang terpengaruh oleh harimau, mulai dari silat, mulai dari tari-tarian, juga secara politis. Karena kita sudah menandatangani konvensi-konvensi lingkungan untuk melestarikan satwa ini. Halo Sobat Konservasi, dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Iwan dan rekan saya Yuda di acara Bincang Hutan Tropis bersama TFCA Sumatera. Pada episode kali ini kita akan berbincang soal harimau Sumatera terkait kehidupan dan perlindungannya sebagai salah satu dari 4 spesies kunci di Sumatera. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber istimewa nih, Bapak Muhammad Yunus. Apa kabar Bang Yunus ya, saya panggilnya ya? Boleh. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Yunus ini dari Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera atau yang kita singkat dengan PKHS. Bang Yunus akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih lebih jauh tentang satwa yang juga sering disebut dengan kucing besar nih ya. Acara ini kita persembahkan untuk memperingati Hari Harimau Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2020. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, sebaiknya kita mulai aja Yud ya. Boleh Mas. Nah, ayo silakan dimulai Mas Yuda. Oke Mas Iwan, terima kasih Bang Yunus. Jadi kita tahu bahwa saat ini di Indonesia hanya ada tertinggal satu jenis harimau saja ya, yaitu harimau Sumatera. Sedangkan dulu ada 2 jenis lainnya, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa. Namun puluhan tahun lalu kedua jenis tersebut telah punah. Nah, Emang harimau Jawa udah punah? kayaknya sih Mas. Tapi nggak tahu nanti kalau masih ada ya. Oh iya, soalnya masih di beberapa tempat masih ada upaya untuk nyari-nyari harimau Jawa nih. Betul, itu kayak teori konspirasi Mas. Oh, Ada antara ada dan tiada. Oke. Nah, Bang Yunus, boleh nggak dijelaskan secara singkat tentang harimau Sumatera dan kehidupannya, serta seperti apa perbandingan antara ketiga harimau tersebut sih? Nah, ini kalau kita bicara tentang harimau, memang sejarahnya di Indonesia ini pernah ada 3 jenis, 3 subjenis harimau. Ya. Harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Tapi sekarang yang pasti masih ada adalah harimau Sumatera. Yang Bali sudah pasti tidak ada. Yang Jawa, harimau Jawa ada di tengah-tengah antara ada dan tiada, masih perlu pembuktian. Iya. Nah, kalau bicara tentang harimau, harimau ini terkenal dengan nama Raja Rimba atau Raja Hutan karena tinggalnya memang di hutan. Secara umum, perbedaan dari 3 jenis subjenis harimau ini sangat sedikit, sangat sulit. Kalau dari morfologi, walaupun ada perbedaan, tetapi secara saintifik tidak bisa dipakai untuk menjadi alat bukti berbedanya subspesies. Karena perbedaannya hanya dari banyaknya loreng. Kalau di Bali lebih kecil, paling kecil yang Bali. Kemudian Jawa dan Sumatera hanya berbeda sedikit. Yang Jawa lebih banyak lorengnya dan lebih tipis-tipis. Yang Sumatera lebih tebal. Seperti itu. Tapi agak sulit kalau dua-duanya tidak didekatkan. Dan sekarang yang hidup kan tinggal Sumatera. Jadi agak sulit untuk dilakukan. Perbedaan paling nyata itu kalau ada DNA-nya, tes DNA. Itu yang lebih memungkinkan. Tetapi itu juga nggak bisa sekarang. Karena sekarang ada bisa disebut Indonesia malah mau dibilang harimau Sunda. Jadi 3 jenis subjenis ini jadi satu nih. Alasannya kira-kira apa tuh Bang? Jadi pengen disebut harimau Sunda itu Bang? Ya karena dia ada di dataran Sunda.
Oh, Patahan Sunda gitu. itu Bukan orang Sunda ya, tapi dataran Sunda. Takutnya nanti kalau harimau Sunda makanya ijo-ijoan lagi, Bang. Nah, Bang Yunus, kalau bicara tentang tadi ada tiga subjenis harimau, terus kemudian duanya sudah tidak ada. Nah, apa sih Bang yang bisa kita ambil pembelajarannya dari kepunahan dua harimau tadi, Bali dan Jawa, agar kita juga bisa ngambil ini nih action biar harimau Sumatera tidak ikut punah juga. Oke, pertama harimau ini pentingnya apa sih untuk kita gitu? Itu dulu pertanyaan paling penting. Harimau itu yang pertama kita harus berpegang prinsip bahwa tidak ada yang diciptakan Tuhan yang tidak ada manfaat. Itu dulu satu. Semua pasti ada manfaatnya, hanya kita yang belum tahu. Itu satu. Nah, yang kedua, manfaat harimau bagi manusia itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi ekologi pertama. Dari sisi ekologi, harimau sebagai top predator, dia mengendalikan satwa yang ada di bawahnya. Makanya dia disebut spesies kunci. Nah, kalau harimau ini punah, habis di suatu tempat, maka akan menyebabkan satwa-satwa mangsanya menjadi banyak dan akan menimbulkan konflik yang serius kepada manusia. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran seperti yang terjadi di Amerika. Itu di Amerika itu top predatornya itu serigala. Itu di Taman Nasional Yellowstone. Sekitar tahun 1930, warga sekitar itu menganggap serigala ini adalah musuh karena suka membunuh ternak mereka. Jadi serigala ini dibunuh habis. Nah, karena serigala ini habis, maka hewan mangsa alami serigala, dalam hal ini adalah rusa, itu tidak terkendali. Dia menjadi banyak, dan rusa ini memakan rumput dan tumbuhan-tumbuhan muda. Sehingga rumput habis, tumbuhan muda habis. Karena rumput habis, pohon-pohon muda habis, maka burung dan berang-berang terpengaruh juga. Karena kalah bersaing dengan rusa tadi. Karena burung dan berang-berang habis juga, akhirnya sungai pun terpengaruh. Karena rumputnya nggak ada, tidak ada yang menahan air, akhirnya banjir dan erosi. Dan ini lama baru disadari oleh orang-orang Amerika. Baru tahun 1995. Jadi 65 tahun kemudian baru Amerika menyadari dan memasukkan kembali serigala ke situ, ke daerah tersebut. Oke. Jadi ada kaitan antara top predator, pemangsa, sehingga kalau misalnya tidak ada pemangsa utama, top predatornya seperti harimau ini, itu akan berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem ya, Bang? Ya, betul sekali. Oke. Tinggal PR kita nih, Mas Iwan dan Bang Yunus. Gimana kita bisa menunjukkan bahwa musibah ekosistem ini biar tidak terjadi, tapi bisa menunjukkan ke masyarakat nih bahwa ini akan terjadi loh kalau tidak segera ditalangi dari sekarang, sama-sama dikonservasi dari sekarang gitu ya. Iya. Itu jadi mungkin kalau dilihat dari sini sebenarnya bagaimana nih tantangannya untuk menyadarkan masyarakat gitu, itu bisa mudeng nggak sih Bang, bisa nyambung nggak misalnya ketika diasumsikan kalau tidak ada harimau akan terjadi bencana ekologis seperti yang Bang Yunus sampaikan tadi gitu. Nah, ini ada perbedaan. Kalau kita kan ngambil pelajaran dari luar, kembali ke Indonesia. Banyak kawan-kawan atau sobat konservasi semua, masyarakat umum yang bertanya, di Jawa harimaunya udah nggak ada apa-apa tuh. Di Bali, Pulau Balinya masih ada, harimaunya udah nggak ada. Ya, itu pertanyaan di masyarakat umum. Kita harus melihatnya seperti ini. Ada sifat atau budaya yang berbeda di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika, saat serigala diburu, mereka hanya berburu serigala. Tapi kalau di Indonesia,
Harimaunya diburu, babinya diburu, rusanya diburu, termasuk sampai burung emprit pun diburu. Habis ya Bang. Habis. Jadi di situ tidak terjadi ledakannya. Nah, tapi akan menimbulkan hutan yang kosong. Jadi kalau maksud abang kalau di Indonesia tuh yang diburu tuh satu paket semuanya bang ya? Betul. All in ya. Jadi nggak kelihatan, benar-benar jadi nggak kelihatan tuh Bang. Karena rugi-rugi semua Rugi gitu. semua. Ya. Ya jadi kalau kayak gitu bang, sebenarnya kita udah ngerti situasinya. Kalau kita mau tahu sekarang sebenarnya jumlah populasi harimau Sumatera itu ada berapa bang? Kira-kira lah estimasi gitu. Ya, perkiraan terakhir dari pertemuan teman-teman di Forum Harimau itu diperkirakan sekitar 600 ekor harimau liar. 600 harimau liar ya? Iya. Bukannya ini bang ya, kalau nggak salah saya sering baca literatur disebutkan jumlahnya tinggal 400. Berarti ada peningkatan populasi dong bang? Secara angka memang ada peningkatan, tetapi itu tidak bisa dibandingkan antara dua angka ini. Karena pendekatannya yang berbeda. Pada tahun yang 400 ekor itu perkiraan pada tahun 1994. Itu di Strategi Konservasi Harimau Sumatera. Nah, di situ landscape yang diperhatikan, yang dihitung harimaunya tidak sebanyak dalam strategi dan rencana aksi. Kalau yang menyebutkan 400 itu hanya di 7 kawasan, 5 taman nasional dan 2 swaka marga satwa. Sementara yang sekarang ini lebih dari itu. Jadi angkanya tidak bisa dipastikan, tetapi yang harus diingat juga bahwa saat ini kondisi kawasan-kawasan konservasi itu sudah seperti pulau-pulau yang terpisah. Terfragmen ya Bang ya? Terfragmen. Dan fragmentasinya ada yang betul-betul keras, dalam artian memang clearing, tidak bisa mungkin hewan-hewannya berhubungan dengan sebelahnya. Ada yang memang masih kebun, karet, hutan yang satuannya masih bisa berhubungan. Kalau gitu yang bisa kita catat dari sini bahwa sebenarnya perlindungan harimau Sumatera itu tidak hanya di kawasan-kawasan konservasi tetapi mungkin di luar kawasan juga dan koridor yang menghubungkan antara kawasan itu ya Bang ya? Betul. Ya, betul sekali. Bang, tapi kalau tadi nyambung dari Mas Iwan Bang tadi kalau estimasi sekitar itu dan tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya kan karena ada perbedaan lokasinya yang diambil sampelnya. Nah, kalau melihat tren Bang dalam beberapa dekade ini gimana Bang? Trennya seperti apa? Ya, tren populasi harimau beberapa kawasan cenderung meningkat. Tapi ada juga beberapa kawasan-kawasan kecil yang memang populasi harimaunya sedikit, itu mempertahankan populasi yang ada pun sulit karena memang pengaruh dari internal populasi itu sendiri. Ada inbreeding, memang dia sedikit, kelahirannya juga jarang. Sehingga secara alami pun populasi yang sedikit itu, yang kurang dari 35 ekor itu akan habis secara alami kalau tidak ada intervensi dari manusia. Iya, jadi saya jadi ingat nih Bang karena itu kita bicara soal populasi. Baru-baru ini kan kalau nggak salah Jumat 24 Juli 2020 kemarin kita dengar bahwa kebun binatang di Wrocław di Polandia kalau nggak salah mengabarkan kelahiran bayi harimau Sumatera gitu. Walaupun sebenarnya bayi ini sudah lahir pada bulan Mei, mungkin karena ada kasus COVID dan segala macam baru bisa dipublish sekarang. Menurut Abang gimana menanggapi berita ini? Apakah ini kabar yang menggembirakan buat konservasi atau mungkin sebenarnya ini tidak sejalan dengan konservasi atau tanggapan Abang gimana Bang tentang kelahiran bayi harimau Sumatera ini Bang di Polandia? Oh ya, terima kasih. Nah, kalau untuk kelahiran harimau Sumatera, mau di alam
ataupun di kebun binatang itu tentu berita yang bagus. Ya, karena itu yang di kebun binatang pun masih konservasi ex situ namanya. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sampai saat ini belum ada pelepas liaran, bukan translokasi ya, pelepas liaran dari kebun binatang, harimau-harimau yang dilepas, yang lahir di kebun binatang dan besar di kebun binatang, belum ada yang bisa dilepas liarkan ke dalam hutan alaminya di Sumatera. Karena selain sulit dan juga resiko yang ditimbulkan apabila terjadi kesalahan itu besar sekali. Oke, jadi sebenarnya walaupun di satu sisi kita melihat bahwa konservasi eks itu tuh bagus bang, tapi juga kita ternyata punya PR yang cukup besar ya bang ya. Gimana kita bisa memastikan bahwa ketika harimau itu dilepas lagi ke alam liarnya harus mampu survive gitu bang. Kayak gitu kan, itu tujuan akhir dari konservasi eks itu. Nah, ada nggak pembelajaran dari Bang Yunus dan teman-teman terkait dengan pelepas liaran harimau ini dari konservasi eks itu yang pernah ada? Iya, kita belum bisa belajar dari pelepas liaran karena memang belum terjadi. Yang sudah kita lakukan sekarang adalah translokasi. Jadi kalau ada harimau konflik yang masih memungkinkan untuk dipindahkan, ditangkap, kemudian dirawat sebentar, diperiksa kesehatannya. Jika memungkinkan dari sejarah konflik dan kesehatan, bisa dilepaskan ke lokasi baru yang layak tentunya, yang sesuai sama habitat awalnya. Nah, belajar dari situ memang tidak gampang, bukan tidak gampang ya, sangat sulit sekali. Harimau yang di kebun binatang yang sudah biasa bergaul dengan manusia itu untuk dilepas liarkan ke alam liar. Akan tetapi ini bukan tidak mungkin, ini adalah tantangan terutama bagi kawan-kawan yang bergerak di konservasi harimau di ex situ program. Kalau memang mempunyai rencana untuk pelepas liaran, itu direncanakan memang dari awal, dari induknya, mungkin diminimalkan sedikit mungkin untuk kontak dengan manusia, memberikan induk mulai dari induk, memberikan makanan hidup, babi, rusa, jangan ayam potong, tapi yang semisal dengan alami, babinya pun babi liar, sehingga induknya pun perlu usaha untuk mencari makan. Dan itu nanti akan diajarkan kepada anaknya. Karena harimau ini termasuk satwa yang berani. Jadi kalau dia sudah biasa dengan manusia, nanti dia dilepas ke hutan, dia datang ke manusia, didekatinya manusia. Dikira kawannya. Dikira kawannya. Iya, kalau ayam potongnya juga buat yang jaga harimau aja. Nah, itu betul. Oke. Berarti kalau tadi di kelahiran, misalkan di suatu saat nanti ada kelahiran yang sama kayak di kebun binatang Polandia tadi, kalau kita mau langsung dilepas liarkan, nanti anak ini harus mulai dari awal dilatih. Ketika dia sudah lahir harus segera dilatih ya bang ya, jangan dimasukin dulu ke kandang, jangan didekatkan dengan manusia gitu ya. Ya mulai dari induknya sudah dipersiapkan. Gitu ya. Karena sebenarnya kalau harimau ini kan tadi disebut sebagai kucing besar gitu bang ya, itu sifat-sifatnya sebenarnya hampir sama dengan kucing kan bang ya? Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah dalam tanda kutip tercemar oleh budaya manusia atau pola hidup manusia dan sudah terbiasa dengan bau manusia, dia itu kelihatannya sudah tidak bisa murni lagi sebagai satwa liar gitu bang ya, dan mungkin akan mengalami kesulitan kalau dilepas liarkan ke alam. Ya dia kalau ada manusia dia jadi mendekat. Padahal kalau secara alami, kalau kita masuk hutan, kita sering masuk hutan yang tadinya kita lewat, ketemu jejak harimau, jejak ini mengarah ke kita. Padahal jejak ini sangat baru dan ternyata harimau itu menghindar. Itu sifat alami harimau, itu akan menghindari manusia. Tetapi kalau dia sudah sering ketemu manusia, ya dia disamperinnya, didatengin. Apakah itu
sama seperti kasus Bonita itu Bang, yang kayaknya harimau ini nggak takut sama manusia. Bisa jadi, mungkin Bonita juga dia sudah sering melihat orang, walaupun kita nggak tahu ya. Karena kalau dari pengalaman-pengalaman saya, kasus konflik seperti Bonita ini, penyebab utama itu habitatnya yang rusak. Ada pengalaman kami, salah satu penyebab harimau keluar dari habitatnya adalah suara censu. Itu mengganggu, sangat mengganggu, karena kami juga pernah melakukan, tapi ini kita akhirnya tahu, untuk menggiring harimau yang masuk kampung, bisa dengan menggunakan censu. Oh, Oh, oke, 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 oh gitu. Oke. oke. Kenapa dia takut Bang dengan suara censo Bang? Mungkin karena suaranya bising ya, karena dia kan mungkin pendengarnya lebih bagus dari kita. Dan ini sudah pernah terjadi dulu di Waikambas tahun 97, saat kemarau panjang, itu sungai-sungai di dalam kering, harimau itu keluar 2 ekor, dan masyarakat tahu, dan pengusirannya pakai censu. Itu kembali ke dalam kawasan, tidak ada korban, cuman harimau kelihatan oleh masyarakat. Jadi kalau gajah itu kan pakai meriam gitu kan. Nah ini kalau harimau pakai censo nih ngusirnya. Tapi oke. Nah bicara soal konflik Bang. Tadi kan kita sudah sedikit menyinggung soal konflik tuh Bang. Gimana Bang? Akhir-akhir ini terkait dengan data-data konflik, trennya seperti apa Bang? Nah, tren konflik ini gimana ya? Jadi konflik ini biasanya terjadi pada saat hutan mulai dibuka yang kita lihat. Dia ada habitat harimau, kemudian habitat itu mulai rusak. Itu maka konflik banyak terjadi. Nah, sesudah habitatnya habis, clearing, maka konfliknya pun habis karena harimaunya sudah tidak ada di situ lagi. Itu yang ini. Dan trennya saat ini Lampung sudah hampir tidak ada konflik. Dulu banyak tahun 96, 90-an sebelum 2000 tuh di Pulau Panggung ada beberapa korban. Kemudian Jambi, Riau. Nah, Bonita yang paling melelahkan, kalau menurut BKSDA Riau juga paling melelahkan karena panjang, lama, tekanan dari mana-mana. Dan sekarang yang mulai banyak konflik itu Aceh. Oh iya, terakhir juga ada ya yang Aceh yang banyak konflik sekarang. Kita tidak tahu persis ya kenapa, mungkin hutannya mulai dibuka, orang mulai masuk ke dalam, belum tahu pasti, atau memang harimau ini sakit atau cacat. Karena kita pernah menangkap harimau konflik, pas masuk box trap kita lihat tangan depannya kanan putus kena jerat. Kalau harimau sudah cacat gitu biasanya konflik karena dia akan kesulitan untuk mengejar satwa alaminya, mangsa alaminya. Jadi kalau kayak gitu, misalnya kita bertemu dengan satwa yang sudah kena jerat, dan mungkin kan kayak salah satu kasus yang di Barumun tuh ada Monang kalau nggak salah, ada harimau yang tertangkap dengan kondisi yang sangat parah sehingga akhirnya diamputasi. Bukan Monang, mungkin satu lagi tuh si Gadis kalau nggak salah ya. Iya, antara Monang dan Gadis lah. Iya, jadi ada harimau yang kalau sudah diamputasi kan kayak dilema gitu Bang, apakah dia akan tetap ditaruh di penampungan sementara atau dilepas. Kalau di masalah dilepas ke hutan kan sebenarnya juga persoalannya kan nggak sederhana melepas dia ke satu kawasan gitu kan Bang ya? Kalau melepas liarkan harimau memang banyak sekali perhitungannya, mulai dari tempat pelepasannya, kemiripan sama lokasi awal, sama habitat awal, juga jarak dari pemukiman masyarakat terdekat, paling tidak 20 kilo lah itu dari cara petanya. Nah, kalau harimau-harimau yang sudah cacat, kita cenderung tidak merekomendasikan untuk dilepas liarkan.
Karena itu hanya memindahkan masalah baru. Dan itu ancamannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada harimau itu sendiri juga. Harimaunya juga akan terancam oleh manusia. Oh Seperti iya. itu. Jadi Kalau lebih harimau itu, harimau yang sudah cacat ini lebih kepada ini bank sperma kalau dia jantan. Karena secara genetis kan dia masih bagus, masih liar. Cuman secara Jadi, fisik dia tidak mungkin lagi dilepas liarkan. jadi di antara dilema itu, misalnya kalau harimau sudah kita rescue misalnya karena dia kakinya cacat, kemudian pilihannya antara ditampung di pusat penangkaran sementara atau dilepas liar, kira-kira yang diambil yang bagus yang mana, Bang? Atau ini Mas, kayak di Terminator, jadi katanya bisa dibikin kaki buatan. Teknologi yang bisa jadi Ya, saya itu pernah baca di teknologi Nat Geo, ya. itu bisa dibikin begitu, mungkin nggak tuh Bang? Kalau saya lebih cenderung kepada dia tetap di penampungan sementara. Tapi penampungan sementara ini ya penampungan lah, bukan sementara ya karena dia tidak bisa dilepaskan lagi. Harus Tetapi memadai dibuat juga yang ya. alami. Harus memadai untuk kebutuhan harimau. Ya, dia bukan menjadi barang tontonan di kandang yang 3x4 meter, tapi dia memang masih di sanktuarinya, dia masih layak hidup dan bisa menjadi bahan-bahan penelitian untuk perilaku dan sebagainya untuk adik-adik mahasiswa. Istilahnya kandang semi inci itu ya Bang ya? Iya. Kayak sanctuary kalau Batak ya. Bang, itu mau tanya juga Bang, apakah harimau itu satwa yang soliter Bang? Ya, dari pengalaman kita, dari data yang kita punya, kamera, video, yang kita mulai dari tahun 95 sampai sekarang, itu memang soliter kecuali induk bersama anaknya atau pasangan yang mau kawin. Jadi kalau tadi artinya ketika misalnya mungkin harimaunya mungkin masih sehat disita karena misalnya kasusnya ada konflik dengan masyarakat, kemudian kita lepaskan lagi ke dalam suatu kawasan dan sementara di dalam kawasan itu sudah ada harimau yang lain, itu kemungkinan nggak bakal survive juga gitu ya Bang ya, karena ada Kelahi ya. ada apa teritori ya. Ya itu kemungkinan itu pasti ada. Makanya harimau yang dilepaskan ke lokasi baru, dia perlu berjalan mencari rumah atau mencari tempat yang pas untuk dia. Makanya jarak pelepasannya pun dari masyarakat itu harus jauh. Karena kalau dia nggak jauh, minimal 20 kilo, nanti dia masuk kampung malah cepat nyari-nyari habitat baru. Ininya kegiatannya si PKHS tuh, bahkan PKHS tuh sampai punya satu data-data nama-nama harimaunya, terus dia ini Mas Iwan, dia mendeteksi si harimau jenis harimau, nama-nama harimaunya ini seperti apa itu dari belang-belangnya itu ya Bang ya, diamati nih katanya Bang ya. Ya, belang harimau atau loreng itu memang seperti sidik jari pada manusia. Itu bisa digunakan untuk membedakan individu harimau. Jadi setiap harimau itu pasti beda ya Bang? Beda, tapi harus hati-hati karena sisi kanan harimau itu berbeda dengan sisi kiri. Jadi harus dua sisi harus kita punya supaya kita bisa menentukan bahwa ini adalah harimau individu A. Jadi kalau itu dapat gambarnya dari kamera trap gitu Bang? Iya, dari kamera trap. Harus ngelihat kiri kanan. Iya. Kemudian teman-teman melihat kamera trap itu kemudian dihafalin pola belangnya gitu. Pola belangnya ya. Secara gampangnya gini, kalau kita masuk hutan, kemudian kita ambil data kamera kan kita dapat tuh foto atau video harimau. Kalau video kita capture dulu, kemudian kita cetak, taruh tuh sisi kiri. Misal kalau dia ada sisi kiri, kita taruh dulu sisi kiri yang mana punya. Pertama bedakannya dari jantan betina dulu kalau ada. Kalau sudah ketahuan jantan betina, baru nanti pas ada satu kita taruh. Kemudian kalau ada foto yang lain, kita lihat jantan atau betina. Kalau sama-sama jantan, baru kita bandingkan kalau sisinya sama. Walaupun kalau sudah
mengamati banyak individu itu ya mata jadi agak kunang-kunang juga ngelihat. Berjam-jam mengamatinya ya Bang. Jadi pusing juga. Itu bahkan sampai ini Mas Iwan, aku pernah dikasih lihat datanya PKS. Dia punya nama-nama teritorinya. Misalkan ada nama Harimau Samedi ada ya Bang ya? Ada. Itu bos kita. Dikasih nama ke harimau. Kalau ini sampai di ini teritorinya di daerah mana gitu. PKS ada tuh Mas datanya sampai level itu. Oh iya. Jadi ya kalau bicara tentang PKS juga ingat juga bahwa di PKS juga mempunyai masyarakat dampingan ya Bang ya? Iya, iya. Suku Talang Mama ya Bang? Iya, betul. Bagaimana mereka respon mereka terhadap harimau? Apakah kalau misalnya kayak suku-suku yang memang sangat akrab dengan kehidupan hutan ini ada konfliknya juga nggak Bang? Nah ini yang sangat menarik ini. Masyarakat Talang Mama ini khususnya yang di Taman Nasional Bukit 30. Mereka tinggal di dalam Taman Nasional, hidup sehari-hari di dalam Taman Nasional, berkebun di dalam Taman Nasional juga. Tetapi mereka tidak pernah konflik dengan harimau. Dalam artian begini, kalau harimau masuk kebun mereka, itu mereka anggap biasa, bukan konflik. Karena itu adalah rumah bersama. Dan memang kita pernah ini sama masyarakat, pernah diskusi tentang pengalaman-pengalaman mereka dengan harimau. Pernah terjadi itu sekitar mau pagi, sekitar subuh gitu, tapi masih agak gelap, pakai perahu, nyebrang sungai, mereka lihat ada mata dua, dan itu mereka kira itu kijang. Nah, mereka datengin pakai perahu, ternyata pas sudah dekat itu harimau. Harimau lagi nyebrang sungai, berenang. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Itu sudah pernah terjadi. Kedua, baik harimau dan baik si masyarakatnya juga udah biasa ya Bang ya kayak gitu. Sudah biasa. Nah, ini secara alami masyarakat Talang Mama itu menganggap harimau itu adalah satwa yang perlu dihormati. Maka mereka memanggilnya Datu. Untuk penghormatan ya. Bukan menyembah, tapi penghormatan. Secara alami mereka. Nah, yang perlu dijaga untuk masyarakat pedalaman ini adalah iming-iming dari orang-orang luar yang mungkin memanfaatkan, karena masyarakat ini kan suka ketemu harimau, ketemu tanda-tanda sekundernya lah paling tidak. Itu yang kita jaga. Supaya masyarakat tidak dibohongi, tidak diiming-imingi, tidak ditipu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oh, jadi kan kita kan taunya ya kalau ada harimau ya mesti ya kita bukan kita yang memburu ya, kalau kita sama-sama tangan kosong ya. Di bayangan kami itu kita yang diburu Bang sama si harimau. Nah sebenarnya harimau ini bukan memangsa ya memaksa manusia nggak sih Bang? Kan kita tahunya mungkin dia orang ini diterjang harimau di ini harimau, sebenarnya mereka memangsa kita nggak sih Bang? Iya, ini sangat menarik. Kita perhatikan sekarang setiap taman nasional, kawasan konservasi, taman nasional terutama, itu ada petugasnya yang rajin masuk hutan, ada mitra-mitranya LSM, NGO yang masuk hutan juga, tetapi belum pernah terjadi harimau menerkam petugas atau LSM di dalam taman nasional. Dalam taman nasional itu rumah harimau loh, rumah harimau yang paling banyak itu di dalam taman nasional. Karena itu alami kan, kawasan hutannya masih alami, masih terjaga. Konflik itu di luar taman nasional, yang hutannya berbeda sama taman nasional. Secara alami kita ada pengalaman itu di daerah sekitar Pulau Muda, Riau sana. Itu ada petani, Pak Mamat namanya. Dia biasa bertanam kacang sama padi. Dan kita tanya, karena di situ kita ketemu
ada jejak harimau di dekat gubuknya itu, ada rumput yang rebah, yang ada bekas-bekas harimau tidur di situ. Kita tanya, kalau menurut Pak Amamat, kalau harimau mendekat ke tempat dia, maka dia bisa panen padi atau panen kacang. Karena babi akan menjauh. Ya, betul betul. Nah, tetapi kalau babi banyak, berarti harimau nggak ada di dekat situ. Itu manfaat harimau bagi petani yang pernah saya dapat langsung dari petaninya. Jadi memang harimau itu mengatur rantai makanan ya Bang ya? Ya, harimau sahabat petani. Wah, itu yang harusnya kita munculkan tuh, harimau sahabat petani, bukan musuh sebenarnya. Selama ini orang takut sama harimau, ya harusnya memang menjadi sobat petani ya. Tapi memang harus takut juga, Mas. Iya, itu jangan dideketin. Betul juga. Iya. Nah, Bang, kita tadi banyak bicara soal konflik ya, Bang ya. Barusan juga kita beberapa tanda-tanda ciri-ciri konflik. Kalau dari pengalamannya Bang Yunus, sebenarnya kita bisa mendefinisikan konflik itu apa saja sih, Bang? Jenis-jenis dan bentuk-bentuknya yang selama ini terjadi antara manusia dengan harimau itu? Ya, konflik itu memang bagaimana ya? Itu terjadi karena perebutan atau karena adanya kesamaan kebutuhan antara harimau dan manusia. Dalam hal ini mungkin kesamaan utama adalah kesamaan kebutuhan untuk tempat. Jadi harimau perlu satu tempat, kemudian dibuka oleh manusia, terjadilah konflik di situ. Nah, cuman yang kita lihat, ada beberapa yang kita perhatikan, ada beberapa penyebab konflik, terutama itu yang pertama itu konflik secara nggak sengaja. Contohnya itu, Bang. Contohnya pernah terjadi itu di Riau, lagi pagi-pagi sekali subuh orang menderes karet, dan ternyata mereka berdua, kemudian mereka berpisah kan. Ada pohon yang goyang-goyang di dekat situ. Yang si satu kawannya ini berpikir kawannya ini main-main. Kemudian dilempar pakai kayu pohon yang ranting yang goyang-goyang itu. Ternyata itu harimau. Nah, yang ngelempar ini sempat dibaret sedikit tapi tidak meninggal. Itu pernah terjadi. Jadi kita melihat itu cara eksiden aja. Atau harimau yang berjalan-jalan kelihatan sama masyarakat itu juga bisa. Iya. Jadi dia hanya kelihatan saja. Kemudian harimau yang sudah memangsa ternak. Kita dulu ada beberapa kali kejadian harimau. Jadi ada berbeda juga harimau memangsa ternak yang dilepaskan. Cara beternaknya liar, sama harimau yang menerkam atau mengambil ternak di dalam kandang. Itu harus berbeda melihatnya. Karena kita tahu budaya di Sumatera, terutama di pinggir-pinggir hutan, itu satwa ternaknya masih dilepaskan. Jadi liar, sama seperti satwa liar. Dan itu kita akan sulit, memang merugikan masyarakat, tapi dari sisi harimau bisa saja dia menganggap itu adalah satwa liar. Karena dia di dalam hutan hidup seperti satwa mangsanya. Itu berbeda dengan kalau harimau datang ke kandang, mengambil satwa di dalam kandang, mengambil ternak di dalam kandang. Nah itu, dulu kita pernah mengamati bahwa rata-rata, biasanya kalau ada harimau mengambil ternak di kandang, kita pasang kamera, kemudian kita lihat jejaknya, kalau ada, itu jejak mungkin sekitar 11-12 cm. Itu harimau masih remaja lah kalau kita perkirakan.
kalau ngambil ternak warga itu apakah karena di dalam kawasan hutan sudah kekurangan atau nggak ada satu mangsanya, atau dia kayak kalau ada kan gajah kan ada jajan juga, misalnya dia ngelihat ada di luar itu mangsanya ada yang lebih enak kayak gitu bang. Nah itu seperti itu atau gimana? Nah, itu kalau makanya kita melihat tadi jejaknya sekitar 11-12 dan lebih banyak jantan waktu itu. Terutama kita belajar dari Pulau Panggung. Makanya kita waktu itu sempat mengambil cenderung berkesimpulan bahwa harimau ini adalah harimau yang baru berpisah dari induknya. Jadi dia mulai dewasa, berpisah dari induknya, mencari lokasi baru, dan itu mencari makan. Maka dari itu dulu salah satu kegiatan PKS adalah membangun kandang anti harimau ya bang ya? Salah satunya ya, yaitu didukung oleh TFCA juga. Dan itu yang sudah kita laksanakan ada di Taman Nasional Bukit, bukan di Taman Nasional ya, di masyarakat penyangga Taman Nasional Bukit 30, bagian Jambi. Kita membantu kerjasama juga dengan Taman Nasional Bukit 30, dengan Universitas Jambi. Kita mensupport kelompok ternak di situ untuk membuat kandang. Juga ada bantuan mesin pencacah untuk pakannya. Sehingga sekarang peternak itu selain ternaknya tidak dilepas liarkan, mereka juga sekarang sudah menjual pupuk kandang dari ternak mereka. Itu cukup bagus kita lihat seperti itu. Jadi ada keuntungan ekonomi di situ. Nah bang, tadi Bang Yunus sudah bilang ada baru 2 nih. Karena accident dan satunya lagi ada karena memang harimau itu memangsa ternak warga. Selain itu ada jenis-jenis konflik lainnya nggak bang? Nah yang lain ini yang harimau menyerang manusia. Ini kalau harimau sudah menyerang manusia, maka harimau itu kita tidak rekomendasikan untuk dilepas liarkan lagi, untuk ditranslokasi. Oh, kenapa bang itu? Karena dia sudah menganggap manusia sebagai hewan mangsanya. Oh, jadi Kiranya udah kacau tuh bang ya. apalagi kalau manusianya itu sempat dimakan, ada bagian tubuhnya yang dimakan. Iya. Jadi dia akan melihat, oh berarti ini hewan mangsa kayak gitu. Ya, dia sudah makan gitu. Jadi dia sudah menganggap itu adalah makanannya. Ini karena tadi dia sudah dekat dengan manusia atau memang ini ada kena penyakit apa bang? Macam-macam penyebabnya, bisa macam-macam itu, nggak bisa ini kan, harus kasus per kasus harus dilihatnya. Bisa saja karena cacat, bisa juga karena dia keluar dari habitatnya yang rusak, itu bisa jadi. Tapi yang jelas kalau kejadiannya dia sudah menerkam manusia, apalagi sudah memangsanya, dan biasanya terjadi berulang, kita tidak rekomendasikan untuk dipindahkan ke tempat baru. Tadi sebentar bang, ada istilah kandang anti harimau itu mungkin bisa dijelaskan sedikit bang. Mungkin banyak dari kita yang belum membayangkan sebenarnya kandang anti harimau itu maksudnya apa dan mekanismenya gimana gitu bang? Ya itu sebetulnya kandang anti harimau itu dari Departemen Kehutanan juga sama kawan-kawan dari FHK sama NGO juga yang membuat namanya. Intinya sebetulnya adalah membuat kandang ternak yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri sehingga harimau menghindar untuk mendekat kepada kandang tersebut. Sulit untuk mengambil ternak di dalam kandang tersebut, itu intinya. Oke. Kemudian mungkin saya jadi mau bertanya dengan segala konflik, dengan segala upaya-upaya dari teman-teman LSM untuk melindungi harimau Sumatera gitu, kira-kira prospek perlindungan harimau Sumatera di Indonesia bagaimana bang? Kira-kira apakah menunjukkan hasil yang menggembirakan atau masih terus diganggu oleh konflik maupun oleh
isu-isu perdagangan satwa misalnya, atau mungkin ada tekanan-tekanan karena mungkin ada pihak-pihak luar negeri yang misalnya memanfaatkan misalnya bagian-bagian tubuh harimau untuk dijadikan berbagai macam tujuan gitu. Kira-kira di tengah berbagai macam gempuran terhadap harimau Sumatera ini, kira-kira prospek perlindungan dan peningkatan populasi harimau Sumatera seperti apa, Bang? Ya, kalau perlindungan harimau Sumatera itu memang masih terus dilakukan, baik oleh pihak dari kehutanan sendiri sebagai tupoksi mereka dengan dibantu oleh mitra-mitra NGO, dan tentu saja termasuk dari TFCA ya dukungannya. Dan sekarang ini memang kalau dari luar negeri memang tetap masih ada. Tetapi memang tidak, sekarang ini gini loh, hukum untuk pelaku-pelaku. Jadi mereka pemburu itu lebih cenderung sembunyi-sembunyi daripada dulu. Kayak masang jerat. Masang jerat kita rutin untuk melakukan pembersihan jerat. Kalau dalam kita sar jerat istilah kita itu. Jadi kita ketemu jerat, diambil, dimusnahkan. Nah, itu rutin kita lakukan. Itu salah satu aksinya. Nah, untuk pemburu-pemburu profesional, itu jeratnya memang berbeda sama pemburu, sama yang tidak profesional. Baik dari bentuk jeratnya, bahan-bahannya, termasuk cara memasangnya. Kalau sistem perdagangan yang pernah kita tangani, kita mendukung dari Taman Nasional Bukit 30 dan kepolisian, tapi itu udah 10 tahun lalu. Itu memang terkait juga dengan budaya reog di Jawa. Karena terakhir dari pelaku-pelaku di Sumatera, akhirnya tengkoraknya itu ke Jawa. Yang di Jawa kita tidak bisa tangkap orangnya. Kalau yang di Sumatera itu pelaku pembunuhan, perantara, penadah 1, penadah 2, penadah 3 itu tertangkap semua. Yang terakhir yang di Jawa tidak tertangkap. Itu kalau yang di kita. Makanya dari konflik-konflik yang ada, ini konflik ini bisa jadi begini. Misalnya di satu tempat ada konflik, itu pemburu bisa masuk di situ. Itu yang kita harus hati-hati juga. Jadi itu dimanfaatkan oleh pemburu. Itu bisa. Saya pernah mengikuti satu seminar, Bang, bahwa jerat ini juga ternyata menjadi salah satu momok bagi upaya perlindungan konservasi harimau ya, Bang ya. Karena walaupun ada jerat yang disengaja baik oleh pemburu profesional atau oleh masyarakat sekitar yang sebenarnya dia tidak mau menjerat harimau, sebenarnya dia mau menjerat babi dan binatang lainnya, tetapi dampaknya juga sebenarnya ke hewan satwa liar lain seperti harimau ya, Bang ya. Oh iya, betul-betul sekali. Apalagi jerat-jerat yang terbuat dari kawat atau seling kecil-kecil. Itu kayak dari remnya motor, sepeda motor, dan itu walaupun harimau bisa misalnya kena harimau, kena beruang, kena gajah, harimau satwa yang besar, itu mereka bisa putuskan, tetapi itu akan menimbulkan luka yang berat. Dan lama-lama kalau kawat itu putus tetapi masih nempel di tangannya yang putus. Membuat satwa itu menjadi cacat. Oke. Jadi jerat ini cukup ini juga ya. Iya. Jadi kalau mungkin bisa di-share juga, Bang, kira-kira sebenarnya pelindungan harimau ini kegiatan-kegiatan apa saja tuh yang sudah dilakukan oleh teman-teman LSM NGO Sumatera paling enggak? Kira-kira langkah-langkah apa, Bang? Nah, perlindungan ini kan sifatnya preventif sebelum terjadinya kasus. Ya. Itu sangat bagus memang. Jadi yang paling gampang itu adalah yang paling sering seperti patroli jerat, sapu jerat atau sar jerat.
Salah satunya ada beberapa, biasanya petugas atau mitra-mitra LSM-nya itu sudah tahu daerah-daerah yang rawan jerat. Biasanya perbatasan antara masyarakat sama kawasan. Karena agak sulit untuk jerat ini. Jerat ini kan contoh seperti inilah. Jerat terbuat dari tali tambang. Dia, kalau dia memasang di luar kawasan, kita ketemu jeratnya, kita bisa sita jeratnya. Tetapi kalau jerat itu masih di dalam tasnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena bawa tali tambang tidak melanggar hukum. Iya juga ya. Ini kita nggak bisa menilai niatnya dia mau niat untuk menjerat atau niat yang lain menambang hati orang lain kan. Hukum nggak Iya, bisa nggak dengan bisa niat, dari- dengan tindakan dia yang bisa dijeratnya. Oh, iya. Kalau dia masuk ke dalam kawasan sudah jelas dia melanggar masuk ke dalam kawasan, itu bisa. Tapi kalau masih di luar itu sulit. Makanya daerah-daerah situlah yang paling rawan untuk dipasang jerat oleh mereka. Ini selama pandemi aja bang, ini selama pandemi aja ya. Banyak nggak jerat yang ditemukan dan berbedaan dengan sebelum pandemi, apakah sama atau berkurang jeratnya? Apa malah meningkat di dalam masa pandemi ini? Rata-rata kalau dari jumlah itu relatif sama ya, sekitar sebulan sekitar 20 unit. Hanya dari jenisnya ini apa ya, masyarakat pokoknya asal masang gitu lah. Kadang-kadang dari kawat jemuran dia pasang gitu. Kita lihat ini seperti main-main tetapi tetap bahaya. Jadi kalau gitu bang, kan kita sering lihat bang kalau misalnya ada konflik antara harimau dengan manusia gitu kan, ketika satu harimau gitu, beberapa individu harimau diduga melakukan melukai manusia gitu kan, masyarakat tuh begitu marahnya gitu bang. Mungkin ada yang digotong, diarak, kemudian dikuliti atau diapain lah itu harimaunya kan. Kira-kira upaya-upaya apa nih untuk menyadarkan masyarakat supaya misalnya mengertilah bahwa situasi yang dihadapi harimau, kita kan harus juga punya empati kepada harimau gitu ya. Seperti itu, mungkin memang bisa jadi kesalahan harimau, tapi juga sebenarnya bisa jadi itu kesalahan manusia. Bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa harimau ini tidak ketika ada satu kasus langsung dibantai gitu harimaunya. Kira-kira bagaimana bang untuk penyadaran masyarakatnya? Kalau PKHS biasanya yang paling pertama, kalau ini kan informasi bisa dari mana-mana ini. Ini kalau di Riau lah misalnya ya. Kayak kalau ada kasus harimau masuk kampung misalnya. Dan orang ini kan sudah kenal nih sama kita nih. Dia ngasih info ke kita. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah biasanya kita kan sudah kenal sama Polhut BKSDA. Kita telepon dulu tuh Polhut BKSDA. Ini belum resmi benar. Kita telepon kasih tahu bahwa di sini ada informasi harimau. Kita minta izin untuk mengecek kebenarannya. Nah, baru nanti yang orang kantor yang membuat secara tertulisnya. Yang paling penting adalah kalau saat harimau atau konflik terjadi, ada tim yang datang ke situ. Sehingga masyarakat tidak menjadi resah dan provokator masuk. Betul. Kalau sudah masuk ke situ tim, baru menemui tokoh-tokoh yang ada. Setelah bisa masuk. Tapi tentunya tim ini harus seizin dari institusi, dalam hal ini BKSDA. Walaupun lewat telepon dulu nggak apa-apa biasanya BKSDA. Yang penting bergerak dulu. Yang penting ada gerak, dan gerak kita itu dilaporkan ke petugas. Baru nanti petugas bisa membuat langkah-langkah dengan informasi yang sudah lebih lengkap. Karena kadang-kadang kan masyarakat juga jejak kucing hutan dilaporkannya harimau. Nah, itu sudah sering terjadi. Kadang dikira tapir itu bang. Ini kayaknya kita sudah sampai di penghujung nih bang.
menarik sekali. Kayak nanti kita harus bikin part 2-nya yang lebih, ini sebagai pengantar ya Bang, sebagai teaser sih sebenarnya. Ini semoga nanti kita bisa fokus ke persoalan-persoalan yang lain dari soal konservasi harimau ini Bang, soal kebijakannya, soal pengelolaannya, pengelolaan kawasan dan lain-lain. Nah, Bang, mungkin sebagai closing dan ini untuk kita memperingati Hari Harimau ini, apa harapan dan juga pesan Abang kepada pemerintah, masyarakat atau NGO atau lembaga yang lain, Bang? Oke, ya harimau, ya secara umum harimau Sumatera lah terutama, ini saat ini adalah harimau terakhir yang ada di Indonesia. Ini satu-satunya yang jelas-jelas masih ada dan hidup di bumi Indonesia. Itu harus kita jaga. Kalau harimau ini sampai hilang, kita akan mengalami kerugian. Tidak hanya kerugian secara ekologi, juga kerugian secara budaya. Banyak sekali budaya kita yang terpengaruh oleh harimau, mulai dari silat, mulai dari tari-tarian, juga secara politis. Karena kita sudah menandatangani konvensi-konvensi lingkungan untuk melestarikan satwa ini. Jadi saya sangat berharap sobat-sobat konservasi semua, walaupun kondisi untuk pelestarian harimau tantangannya berat, tambah lama tambah sulit, Taman Nasional Kawasan Konservasi sebagai habitat terakhir harimau Sumatera juga semakin terisolir menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dan lainnya, tetapi kita tetap harus semangat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang baik. Setiap hal yang baik pasti akan menghasilkan yang baik. Mungkin hasilnya tidak kita lihat sekarang, hasilnya akan terlihat nanti, bukan untuk kita mungkin, tapi kita harus yakin hal yang baik dilakukan dengan yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Itu aja. Wah, Tetap semangat. iya, tetap semangat. Luar biasa sekali Bang, kata-kata mutiara dari Abang. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin sampai di sini dulu Bang obrolan kita. Demikianlah sobat konservasi, obrolan kita yang seru banget nih dengan Bang Yunus dari Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera atau PKHS. Tentunya kita banyak sekali nih mendapatkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari perbincangan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Yunus atas ilmu yang dibagi pada hari ini. Semoga mendatangkan manfaat buat kita semua. Sobat konservasi, izinkan kami pamit undur diri. Saya Iwan dan Yuda. Oke, dari TFC Sumatera, Bang, kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bang Yunus, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Mohon maaf ya Bang, dan juga mohon maaf sobat konservasi semua bila ada salah-salah kata dari kita berdua. Sampai jumpa di edisi Bincang Hutan Tropis yang mendatang. Jangan lupa untuk mengunjungi podcast kami Bincang Hutan Tropis dan juga kunjungi Instagram kami di @tfc Sumatera. Sampai jumpa. Bye. Bye. Selamat sore. Selamat sore. Bye bye.